Billah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ayah bunda, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat dan bersalam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kita cinta kepadanya dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Menjadi orang yang paling dermawan, inilah tema yang ditetapkan oleh pengurus IKADI Ikatan Dai Indonesia Kota Pekanbaru. Di bulan suci Ramadan ini khususnya kita memang harus menjadi orang yang paling dermawan. Di bulan-bulan yang lainnya kalau kita menjadi orang dermawan, maka di bulan Ramadan harus lebih dermawan lagi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mencontohkan seperti itu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengapa kita mesti menjadi orang yang paling dermawan. Yang pertama, mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kita selaku umatnya mencontoh apa yang dikerjakan Nabi, apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Dalam hadis dikatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, sedermawan-dermawannya manusia. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika di bulan Ramadan. Jadi kalau kita suka bersedekah di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan ini lebih banyak bersedekahnya. Kalau kita rajin baca Quran di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan ini lebih rajin lagi baca Qurannya. Kalau kita banyak melakukan sholat-sholat sunnah di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan ini lebih banyak lagi, lebih berkualitas lagi melaksanakan ibadah sholat-sholat sunnahnya. Pokoknya di bulan Ramadan ini berbedalah ibadahnya dengan di bulan-bulan yang lainnya. Karena pahalanya pun berbeda. Dalam hadis qudsi dikatakan, kullu amali bani Adam, setiap amalan bani Adam itu yudha'afu al-hasanatu bi asyri amsalihah ila 700 dhi'fin. Dibalas oleh Allah SWT setiap amalan bani Adam itu di luar bulan Ramadan, satu kebaikan, satu kebajikan, satu amal soleh itu dibalasnya 10 sampai 700 kali lipat. Itu di luar bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan lagi, di dalam bulan Ramadan tentu lebih hebat lagi. Beda. Amalan wajib dilipat gandakan, amalan sunnah dianggap seperti amalan wajib. Ini di bulan suci Ramadan. Maka kalau ada orang yang malas-malas ibadah di bulan suci Ramadan, apalagi di bulan lainnya. Kalau di bulan Ramadan aja berat baca Quran, apalagi di bulan lainnya. Kalau di bulan Ramadan aja sholat subuhnya suka kesiangan, apalagi di bulan lainnya. Ini barometer amal di bulan suci Ramadan. Itu alasan yang pertama mengapa kita harus menjadi orang yang dermawan. Yang kedua, orang dermawan itu dekat dengan surga. Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syahiyyu qaribun minal jannah." Orang yang dermawan itu dekat dengan surga. Wa qaribun minallah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Kalau orang dermawan kan disenangi manusia. Wa ba'idun minan nar,
dan jauh dari neraka. Sebaliknya dari orang dermawan apa, Pak? Orang pelit. Ya, al-bakhilu. Al-bakhilu ba'idun minal jannah wa ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa qaribun minan nar. Ya. Jauh dari surga, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dari neraka. Nah, itu kebalikannya. Ya. Yang ketiga, alasan yang ketiga mengapa kita harus dermawan, sedekah itu ternyata akan menghapus dosa. Dalam hadis dikatakan as-shadaqatu tudfi'u al-khati'ata. Sedekah itu bisa menghapus kesalahan. Kama yutfi'u al-ma'u an-nara. Seperti air menghapus api. Jadi dengan sedekah, rajin sedekah, alhamdulillah sudah banyak yang bersedekah, itu bisa menghapus kesalahan. Yang keempat, sedekah itu bisa menolak bala. Rasulullah SAW bersabda, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Ada jamaah pernah bertanya kepada salah seorang ustadz yang menyampaikan materi tentang bersedekah. Katanya sedekah itu kelipatannya 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat. Tak terhingga. Itu balasan bersedekah. Yang 10 kali lipat, dalilnya adalah dalam Al-Quran. Menjabil hasanati falau asyur amsalihah. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka akan dibalas 10 kebaikan. Yang balasannya 100, 700 tak terhingga dalam surah Al-Baqarah. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT seperti orang yang menanam satu biji, tumbuh pohon, pohonnya bercabang 7, masing-masing cabang 100, jadilah 700. Jadi kelipatannya 10, 100, 700. Yang tak terhingga mana wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi orang yang bersedekah, terserah Allah. Bagi orang yang Allah kehendaki, liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas, Allah Maha mengetahui. Nah, ada yang bertanya, Ustadz, saya sudah bersedekah 1 juta. Balasannya kan kalau 10 berapa? 10 juta. Kalau 100 juta. Kalau 700, tentu 700 juta. Mana uangnya belum ada gitu, belum kembali gitu, udah 1 bulan ini. Ini mungkin dia. Balasannya as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Kalau dia enggak sedekah, kalau dia enggak sedekah 1 juta, dia kena bala. Tapi dia karena sedekah 1 juta, tertolak balanya. Enggak jadi kena bala. Kalau kena bala, mungkin keluar uang 10 juta. Ya. Atau keluar mungkin berapa lagi kelipatan 100 juta. Karena berobatnya ke luar negeri. Nginap sebulan di luar negeri, habis 100 juta. Ya. As-shadaqatu tatfa'ul bala. Atau ada manfaat yang lain sedekah itu. Sedekah itu ngobatin penyakit. Kalau enggak sedekah 1 juta, mungkin keluar juga 10 juta untuk beli obatnya tadi, ngobatin penyakit. Maka dalam alasan yang ke berapa nih? Yang kelima, itu sedekah itu bisa ngobatin penyakit. Sedekah itu bisa ngobatin penyakit. Maka Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Dawu maradakum bis shadaqah." Obati penyakitmu dengan bersedekah. Kalau masih sehat, bagaimana Pak Ustadz sedekah kalau masih sehat untuk beli penyakitnya? Ya, kita sehat walafiat nih sedekah, itu untuk beli penyakitnya lah. Ya. Kalau sudah sakit, kemudian kita bersedekah, itu untuk beli obatnya. Tapi dilihat-lihat juga penyakitnya.
Kalau penyakitnya jantung ya sedekahnya jangan 1.000. Kalau 1.000 dikali lipat 10 baru 100.000. Enggak cukup untuk beli obat jantung. Nah, itu mesti 1 juta itu. Karena kelipatan 10 100.000 gitu ya. Kelipatan 10 kan 1 juta. Nah, cukuplah untuk beli obat jantung. Ya, jadi disesuaikan penyakitnya. Kalau kita mau bersedekah, niatnya, tujuannya untuk ngobatin penyakit. Gitu. Ada seorang jamaah ya, cerita Ustaz Yusuf Mansur nih ceritanya. Datang ke kiai yang minta doa agar sukses istrinya dioperasi. Jadi ada penyakit berat, kemudian dioperasi, minta doa kepada kiai. Ya, kiai tolong doakan semoga operasi istri saya sukses. Kalau nggak sukses berarti kan gagal. Ya, nggak berhasil operasinya, ya mungkin meninggal gitu. Iyalah, saya doakan. Tapi yang paling penting sebenarnya bersedekah kan. Sedekahkan apa yang ada di dompetmu gitu. Ya, sisakan untuk ongkos saja, kata kiainya itu. Dengan penuh terpaksa dia, ya dikasih juga tuh uangnya itu sedekah itu ke kiai itu. Dah, tujuan diminta doa tapi keluar juga gitu, uangnya gitu. Ya, alhamdulillah nggak jadi operasi ceritanya, nggak jadi operasi itu untuk membeli obatnya mungkin, untuk membeli menggaji honor dokternya, untuk membeli obatnya dan sebagainya. Yang disedekahkan itu nggak disebutkan jumlah sedekahnya, ya. Kemudian sedekah itu bisa meredam amarah Allah Subhanahu wa taala. As-shadaqatu, dalam hadis Nabi dikatakan as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu bisa meredam amarah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa tuh? Yang ketujuh, sedekah itu akan menjadikan harta berlimpah, hartanya bertambah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasa malu 'abdin bisadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Tidak berkurang harta seseorang dengan disedekahkan, bahkan bertambah. Tadi itu kelipatannya. Sedekah 1 dibalas 10, dibalas 100, dibalas 700. Cuman kalau enggak kembali uangnya, itu mungkin diganti dengan yang lain-lainnya. Mungkin untuk ngobatin penyakit, mungkin untuk menolak bala, untuk menolak musibah, dan lain sebagainya. Dialihkan ke yang lainnya. Kemudian yang ke-8, mengapa kita mesti menjadi orang yang dermawan? Allah akan mudahkan urusan kita. May yassara ala mu'sirin yassara umurahu fid dunya wal akhirah. Dalam hadis Nabi dikatakan, barang siapa yang mempermudah urusan orang yang sulit, maka Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah SWT akan menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Nah, ini juga bisa dimasukkan ke manfaat menjadi orang dermawan. Ya, yang ke-9 bisa dimasukkan. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menolong saudara kita. Kalau kita ingin ditolong Allah, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya sepanjang hambanya itu menolong saudaranya. Sebaliknya dari hadis ini, Allah tidak akan menolong hambanya selama hambanya itu tidak menolong saudaranya. Yang terakhir, yang ke-10. Ketika kita bersedekah, ya, ketika menjadi orang dermawan, itu berarti kita sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, untung terus, enggak pernah rugi. Kalau bisnis dengan manusia, 3 kemungkinan. Untung, gagal, balik modal. Nah, itu kalau bisnis dengan manusia. Tapi kalau bisnis dengan Allah SWT, untung terus, tidak pernah merugi. Allah gambarkan dalam surah Al-Fatir ayat 29.
Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah ulaika yarjuna tijaratan lan tawur. Ayat ini menjelaskan ada 3 perniagaan, ada amalan yang dianggap bisnis dengan Allah SWT dan bisnisnya itu tidak merugi. 3 amalan itu, pertama yatluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah SWT, membaca Al-Quranul Karim di siang Ramadan, di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lainnya, itu berbisnis dengan Allah SWT. Wa aqamus sholata, mendirikan sholat juga berbisnis dengan Allah SWT, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, orang yang infakkan hartanya dari rezeki yang Allah berikan kepadanya, sirran wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi boleh dua-duanya. Sedekah terang-terangan boleh, sedekah sembunyi-sembunyi boleh. Yang enggak boleh terang-terangan enggak sedekah, artinya enggak boleh. Ulaika yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itulah mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 10 alasan mengapa kita harus menjadi orang yang dermawan, khususnya di bulan suci Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah kuatkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.